Al-imanu adalah beriman, meyakini dan membenarkan. Iman itu maknanya apa? Yakin dan membenarkan. Iman itu tiga sebetulnya. Iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, af'alun bil arkan. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan oleh hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Definisi iman atau pengertian daripada iman min ba'di aqwalil ulama, dari sebagian pendapat para ulama. Jadi iman yang nomor 8 adalah bi annal khalaiqa yusaquna jami'an ba'dal ba'thi wan nusyur. Kita wajib harus percaya bahwa sesungguhnya makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dari jin dan manusia, hatta malaika, bahkan para malaikat, yusaquna, akan digiring, jami'an, seluruhnya, ba'dal ba'thi, setelah dibangkitkan, wan nusyur, dan setelah bangunkan dari kuburnya, ilal ardil mahsyar, dan mereka bertebaran di atas bumi mahsyar, padang mahsyar. Ail mauqif, yakni mauqif. Apa itu mauqif? Tempat pemberhentian seluruh makhluk dari Nabi Adam sampai manusia terakhir yang mati pada hari kiamat. Semuanya dibangkitkan, tidak ada satupun yang tidak. Satu tempat yang namanya mahsyar, dan ini adalah satu kepastian. Mau kaya, mau miskin, mau cakep, mau jelek, mau putih, mau hitam, mau mancung, mau pes, mau pinter, mau bego, semuanya bakal dibangkitkan, dikumpulin di padang mahsyar. Gara-gara makan kelepon, keselak, kelapa. Wahia ardun baydha'u, kelepon Islami tapi saya makannya pakai jilbab. Nggak ada kerjaan, udah tahlil dibid'ahin, maulid dibid'ahin, ziarah kubur dibid'ahin, udah gak ada bahan lagi, kelepon dibilang gak Islami. Siap kelepon, masalah apa-apa. Kalau mau Islami dikasih peci, ya. Jadi padang mahsyar itu adalah tempat di mana semua makhluk diberhentikan. Wahia ardun baydha'un, yaitu bumi yang berwarna putih, qa'um safsafun, yang menghampar datar. Nih, pengen tahu padang mahsyar kayak bagaimana? Ini keterangannya. Jadi padang mahsyar itu bumi atau tanah yang berwarna apa? Putih. Qa'um safsafun, menghamparnya datar. La biha aujun, di sana tidak ada belokan, wala amtun, dan juga tidak ada tempat yang tinggi, wala alaiha rabwatun, dan juga tidak ada anak bukit, yakhtafil insanu wara'aha, agar bisa seorang manusia berlindung di balik bukit itu. Gak ada belokan, gak ada tempat tinggi, gak ada batu, bukit, gunung, dan lain sebagainya, gak ada. Kalau di dunia ada tinggi, ada rendah, ada belokan, dia bisa bersembunyi di mana aja. Tapi kalau pada mahsyar semuanya menghampar datar luas, sama sekali tidak ada apa? Tempat untuk bersembunyi. Cari tempat sembunyi, oh di manakah? Lagunya siapa itu? Lagunya saya. Aku akan sembunyi akibat telepon.
wala 'alaiha rabwatun yaftaqil insan wara'aha wala wahdatun yankhafidu anil a'yun, dan tidak ada pula di padang mahsyar itu jurang supaya orang bisa merunduk ke dalamnya dan bersembunyi di dalamnya, enggak ada. Bal huwa sa'idun wahidun, akan tetapi yang namanya padang mahsyar adalah satu dataran yang terbentang luas. Basitun, ada Bang Basit? Ada. Ada adanya ya. Iya. Basit itu artinya apa? Luas. La tabawud fihi yusaquna ilaihi zumar, tidak berjarak tanpa batas, semua makhluk digiring ke sana secara bergerombol-gerombol. Tuh, zumaro itu maknanya apa? Gerombol. Di dalam Al-Quran ada surat Az-Zumar, artinya bergerombol. Jadi kita nanti dibangkitin di padang mahsyar itu nggak sendirian, dulu. Oh, gerombolan ya. Gerombolan. Kita nanti juga masuk surga nggak sendirian, gerombolan. Masuk neraka pun nggak sendirian, gerombolan. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, Allah akan iring dan Allah akan giring manusia-manusia yang bertakwa masuk ke dalam surga secara apa? Bergerombol. Begitu pula kepala neraka, ke dalam neraka zumara juga tuh bergerombol. Walhasil ente hidup jangan nafsi-nafsi, dan ente nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar, ente akan dikumpulkan di yaumul hisab, ente akan dinyebrangin yang namanya titian sirat hingga akhirnya masuk surga atau neraka. Itu tergantung rombongan ente waktu di dunia, tergantung gerombolan ente waktu di dunia. Ini jelas ini. Sampai Allah nyipta Allah apa namanya? Tuliskan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada surat namanya surat apa? Az-Zumar, artinya berkelompok-kelompok, bergerombol-gerombol. Mudah-mudahan kita bisa bergerombol bersama para ulama-ulama yang kita bacakan tadi nama insanatnya sampai kepada Rasulullah SAW. Coba bayangin pakai otak yang jernih, pakai logika yang cerdas, hidup di dunia, kenal ulama enggak, ngaji enggak, sholat sesolat-sholatnya, tahu bener juga kagak, betul enggak? Baca Quran sebaca-bacanya, ngerti juga kagak, tajwidnya tahu paham apa enggak, wallahu a'lam. Terus dia meninggal dunia, terus nanti di sono masih apa? Pikirin. Ini bukan kata kitab, Al-Quran langsung Allah sendiri yang berfirman. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Begitu pula orang kafir, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Semuanya berkelompok dibangkitkan berkelompok-kelompok. Masya Allah. Ngaji males, hadir haul nggak mau, kenal ulama orang, bahkan ikut-ikutan benci. Terus kita mau kumpul sama siapa di akhirat? Dibangkitkan sama siapa di akhirat nanti? Allahu Akbar. Sama artis fansnya luar biasa, sama Cristiano Ronaldo, masya Allah, sampai beli kaosnya. Betul. Allahu Akbar. Sama Nabi nggak cinta, sama ulama nggak suka, sama majelis nggak pernah hadir. Giliran pengajian ada di waktu kerja, capek taat pulang kerja. Giliran ada pengajian di hari libur, taat waktunya liburan sama keluarga. Lu kapan ngajinya kalau begitu? Allahu Akbar, ya Allah. Betul nggak? Kenceng amat kan ngomongnya, ibarat kedengeran. Ya Rabb, kita seperti ini kumpul sama orang, kenal sama guru, lalu silaturahim ke majelis-majelis, hadir tempat-tempat sampai ke jauh kita datang, betul kan? Ke Solo, ke Gresik, kemana lagi? Tanggul. Ya Allah, cuma satu, Zumar. Kita pengen nanti bangkit bersama mereka.
Amin ya rabbal Alamin. kumpul bersama mereka. Makanya saya panjangin foto-fotonya nih ya, alamatul mahabbah, di antara tanda ciri kecintaan kepada seseorang itu ya dibuktikan, diungkapkan dengan sering menyebut namanya, sering melihat dan memandang wajahnya. Orang-orang yang ada di tempat ini atau poster-poster yang ada di tempat sini, mudah-mudahan bisa bersama kita nanti pada saat kita dibangkitkan kepada masyarakat. Itu maksudnya. Wa maratibun nasi bil hasyri mutafawitatun, dan adapun derajat manusia di padang mahsyar mutafawitatun, beragam-ragam, enggak semuanya sama, enggak semuanya sama. Fasilitasnya, kelasnya beda-beda. Makanya kalau orang bilang manusia mah semua sama lah, ya iya di dunia kita, kalimat semua manusia sama di hadapan Allah itu buat Allah, bukan buat kita. Buat kita maksudnya buat kita menilai kita ini semuanya sama. Tapi nanti Allah menilainya beda apa sama? Beda apa sama? Tapi kita memandang diri kita dengan orang lain harus sama. Walaupun kita rajin sujud, walaupun kita rajin zikir, walaupun kita sering megang tasbih daripada putus tasbihnya, tetap kita jangan pernah merasa memposisikan kita, diri kita lebih baik dari orang lain. Itu maksudnya tuh, semua manusia sama. Tapi Allah menilainya beda apa sama? Ya beda man. Begitu pula nanti di akhirat. Maratibun nas fil hasyri mutafawitatun, faminhum ar-raqib, di antara mereka di padang mahsyar ada orang-orang yang menaiki kendaraan. Masya Allah, dibangkitin di padang mahsyar. Padahal orang-orang dibangkitin di padang mahsyar dalam satu keterangan ayat akan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan apa namanya? Telanjang, nggak punya baju, nggak pakai baju tuh. Wah, enak dong tadi. Telanjang, ketemu siapa? Bintang film. Mana mikirin ke situ, Paul? Orang udah pusing mikirin dirinya, nasibnya di hadapan Allah. Telanjang semuanya, gak punya baju, gak pakai baju, gak pakai sendal. Saking panasnya itu yang namanya mahsyar, diibaratkan seperti matahari ada di atas kepala kita satu jengkal. Seperti matahari di atas kepala kita satu jengkal. Padahal mataharinya sudah hancur. Cuma saking panasnya diibaratkan seperti matahari di atas kepala satu jengkal. Ya Allah, ada orang kelelep sama air keringatnya, sama darahnya, sama nanahnya. Tapi ada orang dibangkitkan, dia dikasih kendaraan. Waduh, enak amat ya. Apa kendaraannya kak? Allahu a'lam, ini belum pernah ke sono. Siapa ya mereka yang mendapatkan kendaraan tersebut? Wa huwal muttaqi, yaitu orang-orang yang bertakwa, istiqomah dalam ketakwaannya. Apa maknanya takwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu namanya apa? Takwa. Apa yang Allah perintahkan kerjain, apa yang Allah larang tinggalin. Baik urusan hablum minallah atau urusan hablum minannas. Berarti kalau kita lagi ngumpul, Allah melarang kita ngomongin orang, kita jangan ngomongin orang. Kalau pengen dibilang takwa, bukan lahir di Batak gede di Jawa. Jadi harus komprehensif. Apapun yang Allah perintahkan, apapun bentuknya, kita berusaha melaksanakan walaupun nggak 100%. Dan apapun yang Allah larang, kita berusaha tinggalkan. Baik dalam hubungan kita kepada Allah, dalam ibadah individual kita, ibadah personal kita. Hablum minallah itu urusannya personal. Apa? Urusannya apa? Tadi kita puasa tarwiyah itu urusan personal tuh, urusan masing-masing. Kita tadi sholat isya urusan personal, hablum minallah. Ada yang lebih berat namanya hablum minan nas, urusan manusia sosial. Mulut kita jangan sampai nakitin orang, pandangan kita jangan sampai meremehkan orang. Begitu, itu hablum minan nas. Ibarat uang punya dua sisi. Ya, takwa itu antara hablum minallah dan hablum minan nas seperti uang yang punya dua sisi. 100.000 ada satu sisi apa dua sisi?
Dua. Kalau ibu saya kasih uang 100.000, yang satu ada gambar Bung Karno, Bung Hatta, yang satunya polos, mau nggak? Mau nggak? Ada orang ibadahnya rajin, sholatnya rajin, zikirnya rajin, itu ibarat hablum minal. Udah cakep tuh, ada kelirnya satunya. Yang satu, masya Allah, mau orang kalau ketemu monyong 50 cm, ketemu buang muka, ditegur gak mau nyapa, berarti hablum minanasnya rusak. Ibarat dia punya duit, yang satu kelirnya bagus, yang satu kagak ada kelirnya. Laku nggak kira-kira? Begitu pula ibadah kita di hadapan Allah, sholatnya udah cakep, giliran sama orang tua lawan, giliran sama tetangga berantakan, masya Allah, giliran sama saudara ribut-ributan terus, akhirnya hablum minan nas kita berantakan, nggak sempurna. Nah, jadi hablum taqwa itu bukan cuma urusan sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, tapi ada yang namanya hablum minan nas. Coba kalau kita istiqomah, maka kita akan mendapatkan fasilitas VIP, bangkit langsung punya kendaraan akhirat. Wallahu a'lam seperti apa. Termasuk besok itu kita akan kurban. Allah nggak mandang itu yang namanya kurban kita. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj Allah berfirman, la yanalullahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nggak akan sampai yang namanya luhumuha, daging hewan itu pada Allah. Allah nggak butuh dagingnya, betul kan? Wala dima'uha, begitu pula tidak akan sampai darahnya kepada Allah. Allah juga nggak butuh darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah, yang Allah akan nilai, walakin yanaluhu taqwa minkum. Bagaimana saat kamu membeli hewan kurban dan berkurban itu, apakah diiringi dengan ketakwaan kepada Allah atau tidak? Hatimu ikhlas atau tidak? Terselip sifat ria atau tidak? Apakah ingin bersedekah atau tidak? Ataupun hanya ingin sebatas biar dibilang orang kaya, dermawan dan lain sebagainya. Makanya setiap ibadah kita yang Allah pandang adalah niat dan hati kita. Masya Allah, ini yang harus kita perhatikan. Paham? Nah, kalau sudah bisa seperti itu, istiqomah seperti itu, bangkit dalam keadaan mendapatkan fasilitas yang luar bioskop. Bangkit dari kubur, menjahit, dipanggil sama Allah. Kemana? Kepada mahsyar. Ini naik ini. Orang-orang majalah sampai kerendam sama air keringatnya, dia naik kan darah. Dan ini pasti. Kemudian yang nomor 2, wa minhumul masyi' ala rijlaih. Yang kedua, ada di antara mereka dibangkitkan di padang mahsyar, dia berjalan dengan kedua kakinya, tidak diberikan kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qalilul amal. Adapun mereka yang seperti itu adalah orang-orang yang sedikit sekali amal kebaikannya. Beriman tapi kebaikannya cuma sedikit. Ya, temannya udah naik kendaraan ditinggalin, maafin ya, gua duluan, gua dong bantuin dong. Waduh, kalau gua punya SK sih boleh, gua bantuin lu, gua gak bisa. Akhirnya dia cuma bisa gigit jari doang. Ya Allah. Dan semua akan bisa melihat yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu nggak akan ada lagi manfaatnya harta, wala banun, bahkan anak keturunan nggak bisa lagi nolong kita. Ini untuk urusan kalau sudah di padang mahsyar. Tapi kalau masih ada di dalam kubur, masih manfaat harta, masih manfaat anak. Nih bedain nih. Yauma la yanfa'u malun wala banun itu untuk urusan kalau sudah di padang mahsyar sampai ke akhirat. Sampai ke masuk surga atau tidak, sampai disidang oleh Allah atau dia akan selamat atau tidak, itu urusannya padang mahsyar sampai dia divonis masuk surga atau neraka. Itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan tetapi ketika dia masih ada di alam kubur, anak masih manfaat, hartanya juga masih manfaat. Dia masih ninggalin harta warisannya kemudian digunakan buat ibadah. Kayak ini buat pengajian, ini kan karena bokap saya, kemudian dipakai buat
pengajian, majelis taklim, akhirnya manfaat kan begitu ya. Warisannya digunakan untuk hal-hal yang positif. Manfaat gak kira-kira? Lalu anaknya masih manfaat ya? Masih. Kalau masih di alam kubur itu masih bermanfaat. Tapi kalau sudah nanti di akhirat gak ada lagi manfaatnya harta. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah untuk bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang diizinkan untuk diberikan pertolongan. Di antaranya nih, orang yang membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, ayat kursi 1000 kali, la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1000 kali pada hari Arafah besok dengan ikhlas karena Allah. Sementara orang-orang di padang Arafah pada wukuf, kita di Indonesia baca wiridan 3 tadi itu, la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang mengatakan 10.000 kali, Al-Ikhlas 10.000 kali, kemudian tadi apa ayat kursi 10.000 kali, ada yang mengatakan juga 1000. Maka ini orang kalau betul-betul diterima oleh Allah, dia punya satu kelebihan, boleh memberikan syafaat kepada orang yang dikehendakinya di padang mahsyar. Kama qala Al-Habib Sa'alim Asy-Syatiri, mengambil daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, besok tasbih. Makanya kalau kita melihat tasbihnya Habib Munzur, Habib Lutfi kemarin saya lihat keribunan tasbihnya. Nah, kalau kita cuma segini doang 100. Wali kalau udah doa, kalau udah duduk nggak cukup 1000, bisa sampai 10.000, 100.000. Besok yang nganggur ya, baca minimal la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak, apakah dalam satu tempat duduk saja lebih bagus? Kalau nggak bisa sambil jalan, yang penting jangan sambil aja nggak ada adab. Sambil jalan boleh, sambil di rumah boleh, sambil nyuci boleh, yang penting nutup aurat, jangan wiridan dengkul kemana-mana. Atau minimal bacalah 100 kali, kalau nggak sama sekali. Jangan sampai itu hari Arafah, afdalul yaum min ayyamid dunya, paling utamanya hari daripada hari-hari seluruh dunia. Wa hadhil lailah, malam ini afdalul lail minal lailatul qadar, lebih baik daripada malam Lailatul Qadar. Ayo, jangan sampai dihindarin, jangan sampai dilewatin begitu aja. Nggak ada amal ibadah yang qalilul amal. Nanti sedikit amal kita bangkit dari alam kubur di padang mahsyar, gak dapat fasilitas apa, sayang. Padahal Allah kasih kita kesempatan. Yang ketiga, wa minhumul masyi ala wajhi, ada orang yang datang kepada Allah di padang mahsyar, dibangkitkan di padang mahsyar, dia jalan menggunakan wajahnya. Jalan pakai apa? Wajah. Walhasil diseret sama malaikat. Wa huwal kafiru, yaitu orang-orang yang kafir kepada Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 tuh. Yang pertama, dikasih fasilitas, diberikan kenikmatan. Walaupun padang mahsyar huru-hara yang luar biasa, dia tidak sedikit pun ada ketakutan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ada sedikit pun ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, bukan cuma di dunia tapi sampai di akhirat. Dia dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan nyaman, indah, luar biasa. Yang kedua, jalan capek karena amalnya sedikit. Yang ketiga, bahkan dia gak jalan, dia gak punya kendaraan, tapi apa? Diseret wajahnya, dipanggil sama malaikat, diambil oleh malaikat, diseret sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yusrafun nasu minal mawqif,
Kemudian manusia bergerak pindah minal mauqif, dari satu tempat perhentian itu ilal jannah, menuju surga, au ilan nar, ataupun menuju neraka. Setelah di padang mahsyar, dia akan melewati satu tempat yang namanya hisab. Dihisab artinya dihitung seluruh amal perbuatan. Pada saat dihitung amal perbuatannya, Allah akan berikan buku catatan amalnya. Ada yang Allah berikan dari depan, ini orang-orang mulia. Ada yang diberikan dari kanan, orang-orang mulia. Ada yang diberikan dari kiri, alamat celaka. Ada yang lebih dahsyatnya lagi, wara'a zahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira, dilemparkan dari belakang oleh Allah di punggungnya, saking Allah murka kepada orang tersebut. Nih buku catatan amal lu, 24 jam dikasih umur sampai 70 tahun lu nggak pernah sholat, nih lempar. Kalau udah dilempar begitu nggak usah dibuka, udah pasti. Kalau yang di samping sebelah kiri masih ada harapan. Dari depan, insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk bagian depan, atau minimal man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Minimal kita dari kanan lah, sebelah kanan dikasih malaikat buku amal kita. Kalau dari kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang sangat ringan. Dihisabnya, dihitungnya, disidangnya, persidangannya sangat ringan. Tetapi kalau sudah dari kiri atau dari belakang, alamat ya Allah. Thumma yusrafun nasu minal mauqif ilal jannah. Kemudian kalau sudah dihisab seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan vonis dia akan apakah dia akan masuk surga ataupun masuk neraka. Ini vonis seadil-adilnya vonis, hakim yang paling adil di jagat raya hanya Allah. Tidak peduli siapa, tidak peduli siapa. Maka kita akan melewati yang namanya sirat, mahsyar, hisab, mizan, sirat. Ambil 3 ya, berarti ini mahsyar, di sini hisab, di sini sirat. Sirat itu ya ujungnya mahsyar. Misalnya ini padang mahsyar nih ya, di sini awalnya kita bangkit dari alam kubur, masuk dari sini, nanti dihisab di tengah-tengah, terus di sini mizan. Mizan itu pertimbangan amal. Setelah itu dari ponis baru kita akan melewati sirat. Sirat itu di jembatan, di bawahnya neraka jahanam, ujungnya sirat, sebelah sini surga. Sirat. Fa ummatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sab'ati anwa'in. Umat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiri atas 7 golongan. Saat nanti di sirat, gak pakai mustaqim ya, sirat aja udah. Kita kan tahunya apa, sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim itu ayat Al-Quran, ihdinas sirotol, apa artinya? Tunjukkanlah kami sirotol mustaqim, jalan yang aidinul mustaqim, yakni agama yang lurus. Begitu, sirotol mustaqim itu maksudnya ajaran yang lurus. Nah kalau pakai mustaqim berarti ajaran yang lurus. Yang sirat yang ada di padang mahsyar itu nggak pakai mustaqim, karena sirotnya nggak mustaqim. Sirotnya itu naik, lurus, turun, naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun. Lebih tipis dari rambut dibelah 7, lebih tajam daripada pedang untuk motong hewan kurban. Itu sirot tuh, nggak pakai mustaqim, sirot aja, nggak pakai aja juga, udah sirot aja pokoknya. Lu bingung dah gue neranginnya ya. Sirat. Maka umat Nabi Muhammad yang melewati sirat itu terbagi menjadi 7 golongan. Ada berapa? 7. Yang pertama siddiqun, orang-orang yang senantiasa benar. Siddiqun, ucapan perbuatannya sama, itu namanya siddiqun. Makanya ini orang-orang siddiqun ini derajatnya di bawahnya para nabi.
Nabi mah nggak usah disebut lagi di sini, udah pasti masuk surga tanpa hisab, betul nggak? Betul. Kita suka baca doa kalau sholat tarawih gimana? Alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu wa kafa billahi. Orang-orang yang dapat nikmat itu yang pertama para nabi, kemudian para siddiq, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid gak harus dia mati di dalam pertempuran. Ente lagi ngaji ini niat dari rumah betul-betul niat ikhlas ngaji, mati syahid. Syahid mau saya Fatihah kan. Ya tapi mudah-mudahan ntar kalau udah panjang umur, udah punya cucu, udah enak hidup di dunia, meninggalnya lagi apa? Lagi ngaji daripada lagi megang main gaple gimana? Ibu-ibu lagi apa namanya ngurusin rumah tangga, lagi nyuci baju suami nih, baju suami dicuciin biar dia sholatnya rapi bersih supaya najisnya hilang, meninggal dunia syahid. Bapak lagi nyari nyari nafkah, nafkahnya halal, kerjaannya halal, betul-betul buat nafkahin anak istri, nggak ada kepikiran pengen melamar janda sebelah, nggak, meninggal dunia kepleset nabrak kicot, mengicotnya naik kontainer, mati syahid. Banyak orang mati syahid, termasuk orang-orang yang kena COVID, seandainya dia sabar, dia ikhlas, mati syahid. Jadi orang-orang yang mati syahid itu orang yang akan dihisapnya secara ringan. Wasyuhada wassalihin, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman-teman terbaik kita, harusnya kita cari yang model-model begitu. Di situ nggak ada tuh kalimat wal aghniya, orang kaya, nggak ada. Wal pejabat, nggak ada. Betul nggak? Tapi an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin, mereka itulah orang-orang yang penuh dengan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 2, al-alimun. Derajatnya umat Rasulullah yang akan menyeberangi sirat adalah derajatnya para ulama. Lalu yang ketiga, wal budala, para budala, wali-wali abdal. Wali banyak, ada wali abdal, ada wali kutub, ada banyak lah, nggak usah diomongin para wali. Nanti pada pengen jadi wali lagi. Nanti emang gak usah pengen jadi wali juga udah jadi wali. Murid-murid. Wasyuhada, kemudian para orang-orang yang mati syahid. Wal hujjaj, kemudian orang-orang yang pergi haji dan mendapatkan haji mabrur. Wal muti'un, dan orang-orang yang taat kepada Allah dengan taat yang sesungguhnya. Dan yang terakhir al-asun, orang-orang yang bermaksiat. Asun artinya orang-orang yang selalu bermaksiat. Fasiddiqun, maka adapun golongan yang pertama yang akan melewati sirat adalah orang-orang siddiq. Siapa mereka? Orang-orang yang ucapannya dan perbuatannya benar. Yang ketiga, dia menerima firman Allah, sunnah Rasul, kaul ulama diterima dengan baik, lalu dia kerjakan dengan sesungguh-sungguhnya. Lalu ketiga, dia berkata dengan perkataan-perkataan yang betul-betul diperintahkan oleh Allah, tidak menyakiti hati orang lain. Yamuruna, maka mereka akan berjalan di atas sirat kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Kilat nyamber cepat langsung sampai. Selesai graded, the flash. Wala alimun, kemudian yang kedua para ulama, orang-orang yang punya ilmu agama, yang ngajarin ilmunya dengan baik, niatnya hanya untuk syiar agama, menghidupkan agama agar tidak punah dimakan zaman. Bayangkan kalau zaman ini ulama pada malas ngajarin ilmu, kita bisa apa? Betul? Betul nggak? Ulama malas dakwah, ulama malas ngajarin pengajian-pengajian yang wajib harus kita ketahui sebagai orang Islam, dari wudhu dan lain sebagainya. Lalu kita bisa sholat ibadah dari mana?
Nah, ketika para ulama tersebut betul-betul mengajarkan ilmunya karena Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan melewati sirat. Karihil asib seperti angin yang bertiup kencang. Yang cinta sama ulama di belakang ikut pegangan apa namanya garisnya Lutfi. Iya udah. Pegangan sorbannya di Mustafa. Ada yang di belakang di ujung pegangan sarung saya. Ngapain? Ikut angkat. Iya udah. Kok di belakang banget? Iya 2 bulan sekali ngajinya. Udah ayolah. Aduh, saya mungkin kayak gitu, mungkin di bawahnya neraka kan, pegangannya kencang. Iya, kopinya entar aja iya. Kita nggak mungkin sendirian, betul kan? Makanya jangan hidup sendiri. Nggak apa-apa hidup sendiri untuk menghindari maksiat, tapi kalau pengen kumpul-kumpulan bersama orang-orang ya nanti kita bareng sama mereka tuh. Aduh. Wal budala, kemudian para wali abdal. Wali abdal itu ketika kutub meninggal dunia, setiap 100 tahun sekali dunia ini dipimpin oleh wali kutub. Setiap 100 tahun. 100 tahun. Jadi Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jalil kutub di zamannya. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili kutub di zamannya. Syekh Ahmad Kabir Rifai kutub di zamannya. Habib Abdullah Al-Haddad kutub di zamannya. Bahkan Habib Husain Al-Aidrus Wabatan kutub di zamannya. Kita ziarah ke Habib Abu Bakar As-Segaf Bersih kutub di zamannya. Banyak wali kutub. Indonesia nomor 2 paling banyak setelah Yaman. Indonesia ini terbanyak kedua setelah Yaman Hadraul Maut. Makanya apapun gonjang ganjingnya Indonesia aman. Kenapa? Walinya banyak, kutubnya banyak, yang hidup juga masih banyak, yang mati juga banyak. Nah, ketika kutub meninggal dunia, auliaul kutub, maka gantinya adalah wali abdal. Nah, ini biasanya wali abdal itu ciri wali, bukan ulama, bukan kiai, bukan ustaz, bukan orang soleh, enggak kelihatan. Tapi cirinya apa? Dermawannya luar biasa. Dermawannya luar biasa. Itu ciri-ciri abdal. Ini kalau misalnya dia lebih milih untuk orang lain dibandingkan buat dirinya. Karena ada hadis juga dalam kitab yang kemarin saya bahas tuh, dalam bab sodakoh. Itu bab sodakoh itu sampai kepada bab kemarin kan mayit ya. Nah, bab walinya ada tuh. Inna awliya Allah lam yanalu sa'ati rahmatillah bikasratil ibadah. Sesungguhnya para wali-walinya Allah itu enggak sampai kepada derajat wali, dia sampai diangkat oleh Allah menjadi wali dengan banyaknya ibadah. Bukan itu. Orang banyak sholat, banyak ngaji, banyak baca Quran, banyak zikir, ya itu mau udah kerjaannya wali, tapi bukan dari itu mereka akhirnya menjadi wali, bukan. Tetapi walakinna luha bisa khawatin nafs, akan tetapi mereka sampai kepada derajat menjadi wali karena punya jiwa dermawan, hati yang gampang maafin kesalahan orang, hati yang welas asih. Itu yang membuat akhirnya Allah cinta kepada dia, lalu mendapatkan pangkat wali. Coba lihat wali, nggak ada yang goyang marah-marah, nggak ada. Wali nggak ada yang dendaman sama orang, nggak ada. Dan wali apalagi nggak ada yang pelit, nggak ada. Nah, wali murid banyak. Kalau wali Allah itu nggak ada. Nah, para wali abdal itu biasanya nggak kecili dia tapi masya Allah dia dermawannya luar. Makanya hati-hati kalau ada orang sholatnya nggak ditinggalin, sholatnya, tapi tetap ya syariatnya harus kelihatan ya. Sholat nggak ditinggalin, ngaji rajin, kemudian puasa luar biasa. Lalu dia punya kegemaran sedekah luar biasa. Hati-hati yang orang kayak gitu tuh. Hati-hati. Itu doanya, waduh bahaya. Hati-hati. Kemudian sama orang nggak pernah punya rasa benci. Itu hati-hati. Nah, maka para wali abdal dia akan melewati sirat khair seperti burung yang terbang dengan cepat di atas
apa namanya, sirat. Fi sa'atin yasiratin, dalam waktu yang sangat singkat dia akan sampai kepada ujung sirat dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid kal farasis sabik, dia akan melewati sirat kal farasis sabik, seperti kuda balap yang berlari kencang. Kalimat kal farasis sabik seperti kuda balap, seperti wallahu a'lam, kuda balapnya ada apa enggak, wallahu, ini hanya kias saja. Yamuruna fi nisfin nahar, dia akan melewati sirat dan sampai ke ujungnya masuk ke dalam surga hanya dengan waktu setengah hari. Masih lama kalau kata saya, masih betul kan? Masih lebih cepat yang pertama as-siddiqun, golongannya para nabi, lalu para ulama. Makanya hati-hati sama ulama, Masya Allah. Apalagi ulamanya betul-betul soleh, betul kan? Hati-hati. Nabi gak mewarisin duit, Nabi nggak mewarisin tahta, tapi yang Nabi warisin siapa? Ilmu, dan ilmu itu diwarisi kepada para al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Apalagi ulamanya habaib juga. Udah ulama pewaris Nabi dalam segi ilmu, dia juga keturunan Nabi dalam segi nasab. Hati-hati itu. Kemarin Nabi Rizik posternya dibakar. Ente kalau nggak suka, nggak usah ikut-ikutan komen, mulut hati-hati. Ya, kalau nggak suka. Manusia semua pasti ada salah, ada kekeliruan, ada perbedaan pandangan dalam urusan politik. Tapi dalam urusan agama, ulama, jangan gampang membicarakan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Allahul alim, bahwa dagingnya ulama itu racun atau beracun. Dagingnya ulama beracun. Artinya kalau kita kan kalau ngomongin ulama, kalau ngomongin orang itu kata Nabi apa, seperti makan daging saudara kita sendiri. Nah sementara dagingnya ulama yang kita omongin beracun. Diomongin tuh ulama, bukannya kita bener malah mati. Ya karena makan racun. Paham gak? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum, dalam Al-Quran tuh. Orang lagi ngomongin orang itu seperti lagi makan bangkai saudaranya sendiri. Sementara dagingnya para ulama adalah mengandung racun. Artinya mengandung racun, ketika dibicarakan aibnya, kita sedang membuat racun untuk tubuh kita sendiri. Ya, tinggal tunggu aja waktunya. Udah tutup cangkemnya, kalau nggak tahu ya diam aja, kan begitu ya? Iya. Mau siapa yang kelihatan alim. Ustaz, dia Habib Rizik, saya Habib Rizik muhibbin, cinta. Kalau Kiai Said Akhil Surat, ya saya juga cinta. Kenapa? Ulama juga. Sama Gus Dur cinta juga. Kenapa? Ulama juga. Apa untungnya buat saya benci sama mereka? Ruginya banyak malah, betul nggak? Betul nggak kira-kira? Ente nggak ngerti apa, kita nggak ngerti apa-apa dalam urusan politik, tiba-tiba cuma gara-gara ABC kita ikut-ikutan benci. Untung ente di mana? Ruginya justru malah membenci tetangga yang bukan siapa-siapa saja bahaya, apalagi membenci orang-orang alim. Makanya udah nggak usah terlalu kepo. Makanya saya selalu berdoa bagaimana, Allahumma astur uyuba syuyukhina wa muallimina. Ya Allah, tutuplah aib dosa guru-guru kami dan ulama-ulama kami, biar saya nggak tahu dia punya dosa apa, urusan dia sama Allah. Yang saya tahu di orang alim yang harus dihormati. Itu rese amat, itu ribet banget begitu ya, kepo mau urusan orang. Kemudian wal hujjaj, lalu yang berikutnya adalah para haji yang mabrur. Haji apa? Ini ngaji dikit apa, malaman dikit nggak apa-apa ya. Makanya tadi saya cepetin selawatnya karena saya pengen bahas lebih banyak, karena ini lumayan panjang ini babnya, ada 1 lembar setengah. Karena malam Lailatul Qadar lebih utama daripada malam Lailatul Arafah kan Lailatul Qadar. Lailatul Arafah itu malam Lailatul Arafah seperti malam Lailatul Qadar. Dan wa yaumul Arafah afdalu min ayyamid dunya. Hari Arafah paling afdal dan paling utama dari seluruh hari dunia. Karena di situ Allah menciptakan dan mempertemukan kembali Nabi Adam dengan Siti Hawa di bukit apa? Arafah, dan banyak sekali.
Kemudian para haji yang mabrur, mudah-mudahan kita semua bisa berangkat. Amin. Amin. Nah, besok baca doanya begini, Allahumma bihaqqi shaumi Arafah la tahrimni thawab Arafah. Tahun lalu pernah saya tulis, kalau ada yang ngamalin insya Allah hafal tuh. Gimana bacanya? Alhamdulillah ada yang ngamalin, berarti ilmunya manfaat, tapi yang laki-laki kagak ada yang baca. Allahumma bihaqqi shaumi Arafah la tahrimni thawab Arafah. Ya Allah, dengan kemuliaan haknya puasa Arafah, maka jangan kau haramkan kepada kami pahalanya orang-orang yang wukuf di padang Arafah. Orang wukuf di padang Arafah pahalanya luar biasa. Kita puasa di Indonesia, lalu kita zikir, kita baca sholawat, kita baca la ilaha illallah syarikalah, baca al-ikhlas, baca ayat kursi, maka pahala kita seperti orang yang sedang wukuf di padang Arafah. Jangan disia-siain. Berangkat haji lama, panjang, mahal, tapi besok kita akan dapat pahala itu kalau kita manfaatkan. Nah, orang yang berangkat haji lalu dia mendapatkan haji mabrur, yamurruna fi yaumin kamilin. Dia akan melewati sirat sehari penuh. Selamat sehari penuh. Lama tapi ya. Lama enggak? Lama, karena hari akhirat itu ka'al fisanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun alam dunia. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun alam dunia. Nabi gak mungkin ingkar janji. Nabi berkata, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada lagi balasannya kecuali syurga. Tapi masih di bawahnya ulama, masih di bawahnya syuhada ya. Berapa? 1 hari. Nah, kalau misalnya kita mau mau lebih cepat, jadilah orang yang suci, orang yang ucapan dan perbuatannya sepakat sama, bukan jargoni. Bisa ngajar, bisa ngomong, tapi nggak pernah ngelakonin. Status aja puasa Arafah, ngopi, ngasih tip ada nggak? Ayo kita sahur molor. Ya kalau enggak ya udah, nggak usah bikin status atau ngapain bohong-bohongin diri. Ya, nggak bisa puasa juga Allah nggak marah, orang sunnah. Yang penting jangan maksiat. Tapi kalau nggak puasa saya. Wal muti'un, kemudian orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala fi syahrin, dia akan melewati sirat dan sampai ke ujungnya masuk ke dalam surga, melewati 1 bulan penuh. Yang taat aja sebulan. Betul kan? Yang sholat, puasa, haji dan lain sebagainya, perintah Allah laksanakan, larangannya tinggalkan, itu sebulan. Makanya ibadah itu harus ada apa namanya? Ada, kalau bensin itu dikasih obat biar tambah kenceng. Paham nggak? Ibadah nih, kita udah melaksanakan sholat, udah melaksanakan puasa dan lain sebagainya, tapi ini belum cukup. Bagaimana caranya biar tambah kencang sampai kepada Allah? Wusulillah, mahabbatur Rasul, mencintai Rasulullah SAW. Bisolawati alaih, dengan sering banyak baca solawat kepadanya. Wa ihya'us sunnatih, dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Asal cinta aja. Kita nggak tahu nih wiridan kita mana yang benar, zikir kita mana yang benar. Tapi kalau solawat, ente nggak usah khawatir, udah pasti benar. Betul. Wirid kalau mau pas harus formulanya harus pas, diformulasikannya harus pas. Waktunya, tempatnya, kemudian bilangan jumlahnya, betul nggak? Baru dia akan mendapatkan hasil dari apa yang diinginkan. Itu kalau wiridan. Tapi kalau sholawat, dimanapun ente berada, dimanapun ente membacanya, berapapun yang dibacanya, kalau sholawat asal modal cinta sama Nabi Muhammad, itu akan Rasulullah. Makanya nggak akan bisa sempurna ibadah kita kecuali ditambahkan dengan apa? Cinta kepada Rasulullah. Maka ini majelis, dulu saya ngajar begini udah 13 tahun, udah hampir 15 tahun sekarang. 13 tahun nggak ada jamaah sebanyak ini. Tapi setelah pengajian ini saya tambahin dengan baca sholawat, tambah lagi saya baca dengan rotib, tambah lagi baca dengan maulid, maka
Allah memberikan keberkahan yang luar biasa. 13 tahun cuma ngaji biasa, buka kitab pelajaran biasa. Yang ngaji itu aja udah. Yang satu datang, yang satu ngantuk, yang satu izin, yang satu ya udah begitu dah pokoknya dah. Paling banter berapa orang. Itu cuma ngaji biasa. Tapi setelah apa? Ditambahkan dengan kecintaan sama Nabi, ditambahkan lagi dengan sholawat-sholawat, ditambahkan lagi dengan zikir-zikir kepada Allah dan ucapan-ucapan kepada Rasulullah, maka Allah tambahkan berikan keberkahan. Maka ente jangan sampai nggak baca sholawat, sayang. Jangan dianggap nggak punya hajat aja. Emang baca sholawat buat hajat doang? Emang ente nggak punya hajat buat di akhirat? Betul nggak? Lagi nggak ada hajat, lagi nggak ada kebutuhan. Ya Allah, emang ente nggak bakal mati? Emang ente nggak bakal ditanya malaikat mungkar nakir? Emang ente nggak bakal dibangkitkan di padang mahsyar? Nggak bakal melewati sirat? Sementara yang taat luar biasa, seumur hidupnya taat aja sebulan dia lewat itu. Ya Rob, ada hadis begini, dia biar tambah cinta sama Nabi. Ada seorang ulama namanya Imam As-Sibli. Imam apa? Saya punya kitabnya, namanya kitab Syarah Ratibul Haddad, disusun oleh Habib Hasan bin Habib Abdullah bin Alawil Haddad, cucu daripada Habib Abdullah Haddad, Shahibul Ratib, menerangkan tentang keutamaan sholawat. Imam Sibli punya tetangganya mati. Pada saat meninggal dunia, hari pertama itu dia mimpi bertemu dengan tetangganya. Cuma mimpi kan? Jangan disamakan mimpi kita dengan mimpi orang soleh. Ibadah kurban pun awalnya dari apa? Betul nggak? Ibadah kurban besok kita akan laksanakan itu awalnya dari apa? Dari Mimpi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'i, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Ketika Ismail udah mulai bisa jalan-jalan, udah bisa lari-lari, udah mulai gede lagi lucu-lucunya, malamnya mimpi Nabi Ibrahim, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Bapak mimpi disuruh Allah untuk menyembelih kamu. Dimulai dari mimpi. Maka jangan anggap mimpi itu sepele. Apalagi mimpinya kita minta sama Allah, sholat istikharah, sebelumnya doa, lalu dalam tidur mimpi, maka itu mimpi yang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Sibli malamnya dimimpiin. Antara mimpi atau sesuatu yang yaqdah, yang nyata. Bertemu dengan tetangganya tadi. Ditanya tetangganya tadi, bro, anggap aja begitu dah. Ente malam pertama di kuburan bagaimana? Ya Imam, malam yang sangat dahsyat. Malam yang kalau saya tahu waktu hidup kayak begitu, saya nggak bakal berani maksiat. Saya akan terus sholat. Begitu dahsyatnya malam pertama di alam kubur. Tapi kok aneh lihat ente biasa-biasa aja, baik-baik aja. Iya, awalnya dahsyat luar biasa, tapi sekarang alhamdulillah anda udah mendapatkan rahmat dari Allah. Ceritanya gimana? Pada saat aku dikubur, seluruh yang ngubur sudah pergi 7 langkah. Ukuran 7 langkah, bukan 7 langkah kalau nggak berangkat, nggak pulang-pulang, nggak ditanyain malaikat, kagak, bukan begitu. Artinya dari dikubur sampai ditanyain malaikat nggak terlalu lah. Orang 7 langkah lama apa sebentar? Itu kiasan, bukan berarti gua nggak kasihan takut ditanyain malaikat, sini aja deh. Sampai 40 hari, sampai kuburannya deh diinepin, nggak pegono, nggak. Maksudnya setelah dia dikubur sampai orang yang nguburin itu pergi 7 langkah, nah itu maksudnya waktunya sangat sebentar. Artinya setelah selesai dikubur malaikat datang. Faja'anil malakaini, datang kepadaku 2 malaikat. Fasu'alun bisu'alin ajilin, dia bertanya kepadaku dengan pertanyaan yang dahsyat, yang cepat, yang menakutkan. Malaikat apa namanya? Munkar Nakir. Kenapa malaikat itu ada 2? Karena yang satu nanya, yang satu menggebuk. Kalau pertanyaannya nggak bisa dijawab, digebuk. Sawadun, dua-duanya hitam, matanya seperti kilat, ucapannya seperti guntur. Dia bertanya kepada aku, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, dan seterusnya. Aku nggak bisa jawab karena aku takut sekali dengan dia. Aku tidak bisa jawab karena aku ketakutan. Kita kalau diinterogasi sama polisi, kira-kira bisa jawab dengan lancar apa enggak? Diinterogasi sama bini aja nggak bisa jawab. SMS siapa nih? Oh yulu.
Ini WA siapa nih? Itu amplop siapa? Itu amplop ya, amplop lah. Ini yang interogasi siapa? Dia nggak bisa jawab. Sampai akhirnya faja'ani rajulun, datang kepadaku seorang laki-laki. Falaqannani, lalu laki-laki tersebut mentalkinkan aku. Jadi yang nalkinin bukan lagi ustaz di kampung, tapi yang nalkinin laki-laki di dalam kubur tadi. Ketika si malaikat lagi bertanya, "Man rabbuka?" langsung Fajaba Allahu Rabbi, ayo cepat jawab, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, ayo cepat jawab, Muhammad Nabi. Dan seterusnya. Jadi dia ditanya sambil langsung mendapatkan apa? Jawaban, karena ada yang ngasih bocoran. Sampai akhirnya selesai itu pertanyaan, semua dijawab. Malaikat pulang, malaikatnya pergi, dia langsung dapat raudhah mir riyadil. Kalau sudah lewat tuh pertanyaan malaikat, maka dia langsung disuruh untuk menikmati taman surganya Allah sambil nungguin apa yang namanya hari kiamat. Itu tapi si laki-laki tadi nggak pulang, nggak ikut malaikat tadi. Dia tanya tuh sama tetangganya Imam Sibli, "Ya rajul, hal anta malakun min malaikatillah?" Apakah kamu itu malaikat dari malaikatnya Allah? Ana sholawatuka fid dunya. Aku ini adalah sholawatanmu waktu di dunia. Masya Allah. Yang Nabi mengatakan, "Man shalla alayya mi'ata marrah qadallahu alaihi mi'ata hajat." Siapa orang yang bersolawat kepadaku 100 kali, Allah akan berikan hasil hajat 100 hajat. Sab'ina fil akhirah, yang 70 akan diberikan nanti di akhirat. Wa thalathina fid dunya, yang 30 akan diberikan di dunia. 30 di dunia, 70 di akhirat. Aku salah satunya daripada 70 perkara yang Allah berikan berkat sholawatmu, memudahkan kamu menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sebenarnya sholawatan enggak juga, asbih enggak dipakai. Minimal cepet, minimal ya. Minimal berapa? Cepet, minimal, jangan sampai kagak. Allahumma sholli ala Muhammad, atau sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kepanjangan, ya udah sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat Jibril, sholawatnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi taat kita kadang kurang cukup. Taat kita kepada Allah kadang-kadang kurang cukup, kecuali kita bungkus dan kita sempurnakan dengan formulasi sholawat dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para wali nggak ada yang anti sholawat, nggak ada. Wal asun, terakhir, dan orang-orang yang ahli maksiat, yad'una aqdamahum 'ala sirat wa awzarahum 'ala zuhurihim. Kemudian orang-orang yang bermaksiat itu akan lewat sirat dengan telapak kakinya di atas sirat, sementara dosa-dosa mereka membebani punggung-punggung mereka. Kayak kita mau lewat di jembatan, tapi di atas punggung kita semen 10 sak. Iya, kalau semen 10 sak, tapi kalau dosa saat sebanyak langit dan bumi gimana? Faya'buruna, kemudian mereka menyeberangi jembatan itu. Fataksidu naru jahannam, akan tetapi ketika api neraka jahannam hendak membakar tubuhnya, ihraquhum fatara nurul iman, maka dilihatlah oleh api neraka jahannam itu nurul iman. Ternyata di dalam hati orang yang maksiat tadi ada cahaya iman. Dia punya kalimat la ilaha illallah yang luar biasa, diiringi dengan tauhid yang mantap, tapi dia masih suka maksiat. Maka ketika dia menyeberangi sirat, udah hampir mau dijilat sama api neraka jahanam, neraka jahanam melihat ada cahaya iman di dalam jiwanya. Fataqulu juz ya mu'min. Pada saat sudah dilihat itu yang namanya cahaya iman, neraka jahanam bilang sama orang tadi, juz, cepat, ya mu'min, cepat lewat. Kamu orang yang beriman, yang betul-betul diterima imannya sama Allah. Juz, cepat. Fa inna nuraka atfa ala habi, karena sesungguhnya kalau kamu lama-lama ada di atas neraka jahanam, cahayamu akan memadamkan